Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah kirot. Kirot mungkin kita ketahui bahwasanya dalam dunia bermuamalah dengan orang lain kita sering istilahkan dengan tanam modal atau usaha yang dilakukan oleh lain untuk dilakukan, nanti keuntungannya dibagi bersama. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhihi." Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Artinya, dan Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi selama kita mau menolong saudara kita, Allah berjanji akan menolong kita. Jadi ini adalah salah satu bentuk tolong menolong kepada orang lain. Kemudian apakah pengertian kirot? Dalam kitab Fathul Qorib Mujib, kirot adalah penyerahan harta dari sahibul mal kepada pengelola dana sehingga dana sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya dibagi menjadi dua. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwasanya kirot adalah pemberian modal dari seorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Jadi kirot ini adalah bentuk kerjasama antara penanam modal dengan orang yang berusaha, kemudian keuntungannya nanti dibagi menjadi dua. Kemudian seberapa besar keuntungannya itu tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Bisa jadi pemilik modal yang mendapatkan lebih besar ataupun sebaliknya. Jadi tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Kemudian dasar hukum kirot. Kirot dalam Islam hukumnya adalah mubah. Bahkan dianjurkan sebab pada kirot itu terdapat unsur tolong menolong dalam kebaikan. Rasulullah juga pernah mengadakan kirot dengan Siti Khadijah sebelum menjadi istrinya dalam hal jual beli ketika dia berdagang ke Syam. Jadi kirot adalah salah satu bentuk usaha yang sangat dianjurkan dalam Islam karena ada unsur tolong menolong. Dan Rasulullah juga bersabda, "Ma min muslimin yukridu musliman qardhan maratani illa kana ka sadaqatiha maratan." Rawahu Ibnu Majah. Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dengan dua kali pinjaman kecuali perbuatan itu seperti sedekah satu kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi salah satu dasar kita melaksanakan kirot ini adalah hadis ini. Jadi ketika kita memberikan pinjaman kepada orang lain, maka pahalanya itu seperti memberikan sedekah. Kemudian rukun kirot. Rukun kirot perlu kita ketahui bahwasanya rukun adalah hal yang sangat penting. Jadi merupakan hal pokok yang wajib pada setiap ibadah. Ketika salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka ibadah itu tidak sah. Begitu juga dengan kirot. Apabila rukun ini tidak terpenuhi, maka akad kirotnya tidak sah. Adapun rukun yang pertama adalah malik atau pemilik modal dan amil atau pengelola modal. Kemudian yang kedua ada modal usaha. Yang ketiga jenis usaha, dan keempat keuntungan, yang terakhir ijab qabul. Syarat yang pertama, pemilik modal dan pengelola modal itu syaratnya harus mumayyiz, berakal sehat, sukarela, dan amanah. Jadi ketika orang yang pemilik modal maupun pengelola modal itu belum mumayyiz, artinya dia belum pintar, belum bisa mengetahui, belum bisa berusaha, maka dia tidak sah. Ataupun juga orang yang tidak berakal sehat seperti orang gila, orang yang hilang akal dan lain sebagainya. Kemudian juga sukarela. Sukarela ini tanpa ada paksaan. Jadi ketika dipaksa maka akad kirotnya tidak sah. Kemudian yang kedua ada modal usaha. Modal usaha ini bisa berupa uang, barang, ataupun aset lainnya. Dan juga harus diketahui juga nilainya, kualitas dan kuantitasnya antara kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga jenis usahanya itu adalah usaha yang jelas dan disepakati bersama. Jadi tidak boleh mengadakan akad kirot terhadap sesuatu yang belum jelas. Nanti dikhawatirkan akan menimbulkan penipuan. Kemudian yang keempat, keuntungan. Keuntungan juga harus dijelaskan pada awal perjanjian seberapa keuntungan antara kedua belah pihak. Yang kelima ada ijab qabul. Ijab qabul ini diantaranya ini juga harus jelas.
pengelola modal harus bertanggung jawab atas kerugian kecuali disebabkan oleh kecerobohan. Jika ada kerugian, maka kerugian itu bisa ditutup dengan keuntungan yang masih ada. Jadi harus jelas ijab qabulnya, ketentuannya bagaimana dan seperti apa. Keempat, syarat qirot. Syarat qirot yang pertama, pemilik modal dan pengelola modal sama-sama dewasa dan berakal sehat. Jadi tidak sah ketika akad qirot itu dilakukan oleh anak kecil, karena anak kecil itu belum punya tanggung jawabnya masih kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, pemilik dan pengelola modal sama-sama ikhlas, artinya tanpa paksaan. Ketika ada salah satu pihak yang memaksa atau merasa terpaksa, maka qirotnya juga tidak sah. Kemudian yang ketiga, diketahui jelas modalnya baik oleh pemilik modal maupun yang menerima. Jadi jumlahnya modal itu seberapa, misalkan 1 juta, 2 juta atau seberapa, itu harus diketahui oleh penerima. Yang keempat, jenis pekerjaan ditentukan oleh penerima modal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Jadi nanti misalkan yang melaksanakan pekerjaannya atau yang bekerja dengan modal itu harus ditentukan juga pekerjaannya seperti apa. Yang kelima, kesepakatan modal hendaknya disepakati. Jadi pada saat perjanjian itu sudah disepakati modalnya itu seberapa, kemudian keuntungannya seberapa. Yang keenam, perjanjian bagi untung antara kedua belah pihak juga harus jelas. Jadi ada perjanjian seumpama untungnya 100% dibagi seberapa, apa 50-50 atau lain sebagainya. Jadi tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian larangan bagi orang yang menjalankan qirot. Ada beberapa larangan yang harus diperhatikan. Yang pertama, melanggar perjanjian atau akad. Jadi seumpama orang yang diberi modal itu sudah dikasih modal tapi tidak dilaksanakan, itu juga termasuk melanggar. Kemudian yang kedua, menggunakan modal untuk kepentingan sendiri, bukan yang ada dalam akad. Misalkan modalnya dikasih modal untuk jualan bakso, tapi tiba-tiba dia digunakan untuk beli sepeda motor, itu juga termasuk menggunakan untuk kepentingan sendiri. Nah, itu termasuk hal yang dilarang. Kemudian menghambur-hamburkan modal usaha. Jadi pengguna modal atau yang bekerja itu tidak boleh menghambur-hamburkan modal usahanya, harus digunakan sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan bersama. Kemudian yang keempat, menggunakan modal untuk berdagang yang diharamkan syara. Jadi diberi modal seumpama untuk berdagang minuman keras, narkoba, atau hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, itu termasuk hal yang dilarang dalam melaksanakan qirot. Kemudian yang keenam, bentuk-bentuk qirot. Qirot dibagi secara global, dibagi menjadi dua macam. Yang pertama qirot sederhana, yang kedua qirot modern. Qirot sederhana itu adalah seperti yang dilakukan oleh perorangan dengan cara bagi hasil dan tidak ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi qirot antara satu orang dengan orang lain. Satu orang misalkan memberikan modal, kemudian orang lain menggunakannya. Nah, nanti keduanya keuntungannya dibagi menjadi dua. Seperti pada zaman Nabi pernah mengadakan qirot dengan Siti Khadijah. Pada saat dia berdagang, modal usahanya dari Siti Khadijah, kemudian Nabi Muhammad menjalankan, kemudian hasilnya itu dibagi menjadi dua. Ini biasanya dipraktekkan di perkotaan maupun di pedesaan. Kemudian bentuk qirot yang modern, pada saat ini mungkin kita lihat bahwanya ada bank-bank syariah ini menerapkan sistem bagi hasil. Nah, bagi hasil ini juga disebut juga sistem qirot secara modern, karena seseorang nasabah menyimpan uangnya di bank, kemudian mengadakan akad. Nah, pihak bank memberikan pinjaman, kemudian pinjaman tersebut digunakan oleh nasabahnya untuk usaha, kemudian hasilnya nanti ada unsur bagi hasil atau biasa disebut dengan sistem mudharabah. Itu sistem qirot secara modern. Kemudian beberapa ketentuan dalam qirot yang perlu diketahui. Yang pertama adalah yang perlu diperhatikan, agar pelaksanaan qirot dapat berjalan lancar, maka perlu kemauan dan kemampuan antara kedua belah pihak. Jadi tidak hanya
menggunakan dananya saja, tapi harus ada kemauan dan kemampuan dari kedua belah pihak untuk menjalankan usaha itu dengan benar. Kemudian yang kedua, pemilik modal harus mempunyai kepercayaan dan kecermatan sehingga pengelola dan usahanya itu bisa dimodali dengan benar sehingga dia bisa menghasilkan hasil secara maksimal. Kemudian yang ketiga, pengelola mau modal itu harus bersifat jujur, amanah, dan profesional. Jadi ini yang hal yang sangat penting. Ketika pengelola modal itu jujur, amanah, dan profesional, mudah-mudahan dia bisa menghasilkan usaha yang berkah sehingga dia bermanfaat, mendapatkan unsur keuntungan yang sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, perjanjian antara pemilik dan pengelola modal hendaknya dilakukan sejelas mungkin untuk menghindari perselisihan yang mungkin biasa terjadi. Jadi harus jelas antara pemilik modal dan pengelola yang menjalankan usahanya, itu harus jelas ketentuannya seperti apa. Kemudian yang kelima, ketika terjadi kehilangan atau kerusakan di luar kesengajaan, hendaklah ditanggung oleh pemilik modal. Jadi misalkan ada kerusakan yang wajar, itu ditanggung oleh pemilik modal. Tetapi kalau ada kelalaian dari pengelola modal, maka yang menanggung adalah pengelola modal. Ini juga yang harus diketahui oleh kedua belah pihak, bahwasanya harus benar-benar amanah ketika menjalankan zakat fitrah ini. Kemudian yang keenam, jika terjadi kerugian, hendaknya ditutupi dengan keuntungan yang lalu. Umpama dalam pelaksanaan transaksi fitrah ini ada kerugian, maka bisa ditutup dengan keuntungan yang tahun lalu atau bulan sebelumnya. Jika ada kerugian, hendaklah kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal. Jika tidak ada kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal. Kemudian yang kedelapan, manfaat kirat. Kirat memiliki manfaat, diantaranya satu, membantu sesama dalam hal mencukupi kebutuhan hidup. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong antara dalam hal kebaikan dan takwa. Itulah satu manfaat dari kirat. Kemudian yang kedua, menggalang ekonomi umat. Ketika umat itu saling membantu, maka umat Islam ini menjadi umat yang kuat. Kemudian yang ketiga, mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi ketika orang itu saling tolong menolong, maka persatuannya akan menjadi semakin kuat. Yang keempat, mengurangi pengangguran. Karena dengan adanya tanah modal seperti ini, orang-orang yang nganggur bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, memberikan pertolongan kepada sama manusia yang kekurangan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kirot ini bisa menolong orang yang kekurangan. Kemudian yang keenam, mewujudkan masyarakat yang tertib sesuai dengan syariat Islam. Jadi karena sudah berjalan dengan baik ekonominya, maka masyarakatnya menjadi tertib sesuai dengan syariat Islam. Hikmah kirot, saling bekerja sama itu akan membangun sebuah usaha. Bagi pemilik modal itu menunjukkan sebagai sarana untuk ibadah. Jadi dia punya modal, punya uang, bisa ditanamkan, membantu orang lain, itu sebagai ibadah, akan dinilai sebagai ibadah oleh Allah. Kemudian yang kedua, menguatkan tali silaturahim antara keduanya, antara pemilik modal dan pelaksana modal atau yang bekerja. Kemudian yang ketiga, terbinanya pribadi yang kuat untuk saling tolong menolong sesama. Itu adalah hikmah dari kirot. Jadi dalam pelaksanaan kirot, yang perlu diketahui adalah perjanjian bagi hasil. Jadi nanti antara pemilik modal, pengelola usaha, itu kita harus ketahui. Yang perlu kita ketahui pertama adalah pemilik modal. Pemilik modal ini memberikan modal usaha. Seumpama pemilik modal memberikan usaha 1 juta atau 5 juta. Kemudian dari modal usaha ini pengelola itu melakukan usaha. Seumpama dia melaksanakan usaha jualan bakso. Nah, nanti ketika berhasil, keuntungannya itu akan dibagi menjadi 2. Keuntungannya untuk pemilik modal dan juga untuk pengelola. Nah, untuk keuntungannya besarnya seberapa itu tergantung dari kesepakatan oleh kedua belah pihak. Jadi salah satu hal yang perlu diketahui adalah
pembagian hasilnya itu harus jelas, kemudian usahanya juga harus jelas, modalnya juga harus jelas. Jadi ketika nanti terjadi kerugian itu harus juga diketahui oleh pemilik modal dan pengelola. Ini dalam hal qirad. Jadi sangat penting sekali kita harus tahu dalam hal muamalah seperti ini, karena Islam itu mengatur tata cara bermuamalah yang sebaik-baiknya dan tidak mau merugikan antara satu pihak dengan orang lain. Itulah skema dalam pembagian bagi hasil atau transaksi qirad. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.